Informasi dan inspirasi Bersatu. Pendengar, kembali lagi di podcast RRD Banter Lampung, Tiada Hari Tanpa Karya, dan juga masih disiarkan langsung dari Lapas Perempuan Kelas 2A Banter Lampung. Masih bersama kami juga Kepala Lapas Ibu Ratna. Terima kasih masih bersama kami, dan juga Ibu Desi dari House of Tafis Citra Lampung. Nah, tadi juga sudah diceritakan banyak sekali hal yang juga bisa menjadi inspirasi kita semua, walaupun dalam keterbatasan ya, kita tetap harus berkarya seperti itu ya. Nah, sekarang kita bahas masalah Pancasila yang ada di warga binaan Ibu, yang ada di lapas sendiri, di mana nilai-nilai Pancasila dari sila pertama sampai dengan sila kelima itu juga harus ditanamkan ya Bu ya pada warga binaan yang ada di lapas ini. Nah, tantangan terbesar Bu yang dihadapi ketika menanamkan nilai-nilai Pancasila di lapas pada warga binaan itu seperti apa, dan kemudian juga bagaimana lapas sendiri untuk bisa membantu warga binaan melerai yang namanya intoleransi, kemudian juga diskriminasi yang mungkin terjadi di sini, seperti apa Bu? Ya, baik Mbak. Seperti diketahui di Lapas Perempuan Bandar Lampung ini kan memang tidak dihuni dari satu provinsi saja ya. Kita juga dapat dari beberapa provinsi di daerah yang lainnya. Ada di Jakarta, ada dari Medan, ada dari Aceh dan sebagainya. Nah, tentunya di situ menimbulkan beberapa perbedaan, mulai dari pengetahuan mereka terhadap wawasan bernegara, berbangsa. Nah, di sini sudah ada program-programnya Mbak untuk penanaman tersebut. Nilai-nilai Pancasila mulai dari sila pertama, di mana mereka ini mulai dari awal sampai dengan keluar, seperti yang sudah saya sampaikan, ada target-target sesuai dengan apa yang sudah diajarkan di masing-masing agama. Mungkin tantangannya karena mereka berangkat dari yang notabene bukan berasal dari pesantren ya tentunya. Ketika masuk sini itu mereka sangat dihadapkan dengan permasalahan dan ujian ini mereka justru malah membutuhkan pendekatan yang sifatnya agamis seperti itu. Jadi tantangannya terletak pada gimana pembina-pembina kita, istilahnya teman-teman kita di petugas itu melatih skill untuk pengetahuan keagamaannya untuk dapat membina mereka. Sudah namanya. Untuk yang kedua, sila kedua yaitu kemanusiaan. Di sini ada istilahnya dalam program kunjungan sendiri, kunjungan dari keluarga mereka, itu juga salah satu untuk wujud nyata mereka tetap dimanusiakan, tetap tidak dihilangkan hubungan dengan keluarga, komunikasinya. Bahkan untuk hari tertentu yaitu di hari Sabtu itu kita buka sampai dengan sore hari, karena kita memahami di sini bukan berasal dari satu daerah saja yang membutuhkan jarak tempuh yang berbeda, dan juga mereka juga mempunyai anak-anak atau keluarga yang dimana di dalam hari Senin sampai Jumat itu biasanya bekerja gitu. Jadi ada kalanya kita di hari Sabtu dan Minggu itu kita tetap buka layanan kunjungan. Dan untuk sila ketiganya menumbuhkan itu kita rutin mengadakan upacara untuk hari-hari nasional, dan apel itu setiap hari Mbak, setiap pagi, siang dan malam. Dan untuk apel paginya mereka wajib melaksanakan apel yang memberikan mereka istilahnya wawasan kebangsaan, dari pengucapan Pancasila sendiri, dan juga dari Satya Dharma Narabindana seperti itu. Dan juga mereka di jam 10 di hari Senin itu disetelkan lagu Indonesia Raya, untuk di hari Jumat itu disetelkan lagu Bagimu Negeri seperti itu. Dan untuk sila keempat juga kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam pemersatu perwakilan, mereka ini ada tamping-tamping perwakilan Palkam namanya, istilahnya kepala kamar ya, di mana ada hal-hal apa yang mereka mau selesaikan, mau sampaikan kepada kami selaku pembina, itu melalui mereka dan dibicarakan secara musyawarah. Dan keadilan sendiri di sini memang berangkat dari beberapa kasus, tidak hanya tipikor, narkoba,
dan pidana umum lainnya. Tapi kami memperlakukan adil semuanya, ketika mereka dapat porsi makan seberapa semuanya dapat sama, dan untuk fasilitas lainnya seperti mulai dari sandang, dari obat-obatan, mekanisme kesehatan, pelayanan, bahkan rujukan keluar, tidak seperti mungkin yang dinilai dari masyarakat luar, oh nanti untuk yang tipikor bisa keluar-keluar. Itu tentu tidak. Bahkan mereka ini kan rata-rata, apalagi yang dari luar itu tidak memiliki BPJS, Mbak. Dan kita tetap melakukan ketika itu butuh dirujuk, kita lakukan kerjasama koordinasi dengan dinas kesehatan dan melalui rumah sakit. Tetap kita laksanakan karena unsur kesehatan itu adalah hak dasar dari warga binaan. Oke, jadi itu adalah salah satu cara untuk memastikan tidak ada yang namanya diskriminasi ya. Betul. Terutama juga hak-hak semuanya dipenuhi ya Bu ya. Dan tidak ada yang namanya pembedaan dari semua warga binaan, semuanya sama seperti itu ya. Nah kemudian kita sekarang mau tahu bagaimana dukungan Bu dari pihak-pihak luar, pemerintah, kemudian juga stakeholder terkait atau juga pihak-pihak swasta yang mungkin memberikan dukungan binaan juga kepada warga binaan yang ada di lapas perempuan ini. Ya, alhamdulillah Mbak, kalau untuk dukungan dari support masyarakat itu terutama di lapas wanita, karena tidak adanya istilahnya berita-berita negatif dari lapas perempuan ini sendiri, karena di sini kita juga sudah zero HP, zero narkoba seperti itu. Jadi kita butuh peran lagi dari kepercayaan masyarakat terhadap warga binaan. Tentunya lapas perempuan Bandar Lampung ini untuk nantinya mereka melakukan integrasi dan pembebasan itu dapat diterima lagi di masyarakat. Oke, nah yang terakhir Ibu pertanyaannya, bagaimana lapas ini memastikan bahwa warga binaan yang nantinya akan keluar dan kembali ke masyarakat, mereka benar-benar siap untuk berkarya Bu? Iya. Dari beberapa latar belakang pidana yang mereka jalani, itu untuk kesiapan mereka mulai dari kepribadian, kemandirian maupun kesenian itu sudah kita bekali. Jadi kita akan berkoordinasi selalu dengan Balai Pemasyarakatan sebagai pihak yang melaksanakan integrasi, di mana pengawasannya itu juga dilakukan secara berkala dan itu disampaikan lagi kepada lapas. Jadi kita juga tetap terpantau. Nah, tantangan terbesar kami sebenarnya untuk di kasus-kasus narkoba tentunya ya, karena kembali lagi itu adalah komponen kompleks ketika bicara narkoba, karena narapidana narkoba ini biasanya ketika mereka kembali ke masyarakat masih ada saja istilahnya komunitas yang lama yang masih menarik mereka. Itu menjadi tantangan kuat bagi kami, karena angka residivis yang paling sering muncul itu adalah biasanya dari narkoba. Oke, nah itu juga salah satu tantangan yang memang harus dipecahkan bersama ya gitu ya Bu ya. Bagaimana juga masyarakat aktif nih ya untuk bisa melindungi juga warga binaan yang baru saja keluar, bergabung dengan masyarakat untuk bisa dilindungi juga dari hal-hal yang negatif supaya mereka juga tetap bisa berkarya dan juga kembali dengan masyarakat dengan hati yang lebih tenang juga seperti itu ya Bu ya. Iya, untuk itu sendiri juga kami menerapkan khusus melakukan pembinaan ya namanya rehabilitasi sosial bagi pengguna narkoba yang melibatkan konselor dan beberapa pihak terkait. Oke, luar biasa sekali. Nah, saat ini kita mau tahu dulu harapan juga ya dari Ibu Desi Impiani. Impiannya apa sih Bu untuk teman-teman warga binaan dari Lapas Perempuan kelas 2A Bandar Lampung ini sebagai pembina juga, apa Ibu harapkan untuk teman-teman? Tentu aja kalau untuk harapan untuk warga-warga binaan ini mungkin tetap semangat dan terus berinovasi untuk membuat produk-produk yang mungkin sekarang udah tren. Bisa kita lihat kalau memang sekarang lagi tren apa itu bisa kita buat dengan produk tapis itu sendiri gitu. Tapi untuk kegiatan-kegiatan lain mungkin nanti kalau memang udah ada beberapa yang di sini keluar dan udah ambil pekerjaan di kita. Jadi mereka bawa pulang Bu. Udah ada beberapa sekitar 6 orang. Mereka ambil kerjaan ke kami dan mereka bawa pulang untuk kegiatan mereka di rumah seperti itu sih. Jadi jangan putus semangat ya, tetap berinovasi gitu. Dan yakinlah pasti nanti akan ada waktunya bisa berkarya lagi seperti itu ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Desi. Sekarang kita juga akan mendengarkan harapan dari Ibu Ratna juga sebagai kepala lapasnya di Bu. Apa harapan Ibu untuk teman-teman warga binaan dan juga untuk Lapas Perempuan kelas 2A Bandar Lampung sendiri? Ya, kami harap ada Ibu Desi-Desi lagi yang di luar bermunculan. Jadi sangat mendukung dalam upaya pembinaan kami kepada warga binaan pemasyarakatan.
Terima kasih. Ya baik, terima kasih Ibu Desi Impiani sudah hadir bersama dengan kami dari House of Tapis Citra Lampung dan juga Ibu Ratna Dwi Lestari, Kepala Lapas Perempuan kelas 2 Banter Lampung. Terima kasih untuk kesempatannya Bu. RRI bisa main ke sini hari ini, bisa melihat bagaimana kegiatan dari warga-warga binaan yang ada di sini. Ternyata banyak sekali hal-hal yang dikerjakan ya, bukan hanya bersih-bersih ya Bu ya, atau juga mungkin melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga biasa, tapi juga mereka diberdayakan untuk berkarya dan juga yang pastinya apapun yang mereka miliki, kompetensi apapun itu akan diberdayakan dan juga yang pastinya nanti bisa siap kembali kepada masyarakat dengan semangat yang lebih baru lagi seperti itu ya. Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah mendengarkan kami dan juga menyaksikan podcast ini. Jangan lupa untuk share podcast ini ke siapapun supaya juga makin banyak yang mendapatkan kisah-kisah inspiratif dari podcast RRI Banter Lampung. Dan jangan lupa juga untuk tonton episode-episode lainnya di YouTube kami. Dan terima kasih sekali lagi pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1